يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu bersyukur atas satu nikmat akan menghilangkan banyaknya derita dalam hidup. Dijelaskan di Al-Quran, Allah sudah mengumumkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku tambah. Sudah pakai lam taukid, pakai nun taukid. Sungguh pasti aku tambah. Kalau kalian gak syukur alias kufur, terhadap nikmatku, Allah gak ngomong aku siksa kalian. Tidak. Kalau kalian syukur, aku tambah. Pasti aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Ingat, siksaku itu pedih. Artinya tidak langsung dihukum, tapi disuruh mikir dulu, disuruh ingat dulu, dikasih kesempatan sadar. Yuk kita bahas ayat ini. Ya, kita bahas ayat ini. Pengajiannya nanti aja belakangan, 5 menit cukup pengajian. Mukadimahnya yang lama. Bu, Bapak, Pak, sehat? Nate sumpek? Asring apa nate? Ya Bu, saya mau nanya boleh ya Bu? Apa yang buat Ibu sumpek? Apa tadi? Tidak punya uang. Itu yang buat Ibu sumpek. Betul. Berarti yang buat Ibu sumpek apa? Uang. Lah yang sekarang sering Ibu cari apa? Uang. Berarti Ibu cari sumpek. Tidak punya buat sumpek, betul kan ya? Yang dicari uang. Berarti Ibu cari sumpek. Sumpek kok dicari. Sekarang saya mau kasih gambaran. Insya Allah buat saya paham, jenengan paham, dan kita jadi orang yang syukur. Ini di sini di depan saya. Praktek saja yang di sini. Ada air mineral, betul? Ada wedang jahe, betul? Ada mungkin ini kopi, ya, ada kopi, ada larutan penyegar, ada degan. Masya Allah, minumannya lengkap dah ini. Tehnya punyanya beliau. Di tempat saya nggak ada teh. Di tempat saya nggak ada teh. Terus saya ngomong sama panitia, gimana sih panitia? Kenapa saya nggak dikasih teh? Kenapa saya nggak dikasih teh? Kenapa beliau belum dikasih teh? Kenapa saya nggak dikasih teh? Kira-kira panitianya seneng apa gergeten? Ini Habib satu ini nggak punya perasaan, nggak punya rasa terima kasih. Ini beliau sebagai
pimpinan, sebagai kiai, sebagai tokoh di sini, cuma dapat teh sama air. Habib dapat semuanya. Gitu kok, tehnya yang nggak dikasih diomongkan. Tidak tahu terima kasih. Betul? Panitianya gregetan. Gara-gara apa? Ya, subhanallah nggak ada teh juga ya. Jadi saya kasih contohnya gampang. Jadi kalau ada teh, kalau bingung, oh sih tak contoh. Jadi saya ini karena nggak ada teh di sini, ya saya ngelirik tehnya orang lain, betul. Akhirnya degan nggak saya nikmati, wedang jahe nggak saya nikmati, kopi nggak saya nikmati, larutan tidak saya nikmati, air mineral nggak saya nikmati. Yang ada apa? Pegel hati nggak punya teh, betul. Padahal cuma satu yang nggak dipunya, semuanya punya. Ini namanya orang tidak syukur, namanya kufur. Jadi orang yang nggak syukur itu adalah bukan orang yang nggak punya nikmat. Orang yang nggak syukur itu adalah dirinya banyak nikmat, cuman dia nggak bisa melihat nikmat yang di dirinya. Justru dia melihat nikmat yang dimiliki orang lain yang dia belum punya. Itu hidupnya mesti susah selama-lamanya. Paham? Gampang ya? Alhamdulillah. Contoh, Bu, J, suaminya ganteng atau tidak? Sama Habib Novel ganteng mana? Hehe. Ya toh? Kalau ibu lihat saya atau orang lain yang lebih ganteng dari saya, terus ibu lihat suami ibu, terus ngomong, kok kalah ganteng? Akhirnya hatinya jadi susah, sumpek. Itu ada satu cerita, seorang wali, orang soleh melakukan perjalanan mampir kemah. Ada tenda. Karena orang-orang Arab dulu kan suka rumahnya pindah, nomaden dia, rumahnya pindah-pindah. Jadi buat tenda-tenda gitu, jalan, nanti parkir di mana, buat tenda di situ. Nah, ini ada satu orang soleh wali lewat di padang Sahara, lapar. Kok lihat ada tenda, mampir. Karena kebiasaannya orang-orang Arab itu kalau ada tamu senang. Makanya Rasul bersabda SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muliakan tamu tanda iman. Kenapa saya di sini dapat minuman lebih? Ya, karena saya tamu, yang lain tuan rumah. Ini namanya panitianya paham cara memuliakan tamu. Berarti panitianya orang yang beriman, kan begitu ya. Nah, ini mampir ke satu tenda, lapar. Di tenda itu tidak ada orang lain, hanya ada dua orang, suami istri, nggak ada anak. Suami istri. Nah, anehnya itu suaminya wayu, istrinya wayu pol, suaminya jelek pol. Sehingga pria tadi ini orang solehnya rada gumun. Wong elek kayak ini kok bojone sayu kayak ngono ya. Terus rukun. Cantik pol sama jelek pol, hidup rukun bahagia. Nah sekarang aja cantik gak jelas, ganteng gak jelas, tukaran terus. Betul ya? Tukaran terus. Itu kalau pergi ke pengadilan agama, coba minta data itu. Tingkat perceraian itu Masya Allah dalam setahun itu banyak Pak ya. Banyaknya luar biasa. Meskipun dari kasih pendidikan, penyuluhan, pengajian dan yang sebagainya, tapi gara-gara imamnya itu sinetron, ya bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib, yang ditiru itu ya drama-drama gitu ya, maka hidupnya banyak. Karena yang ditiru drama-drama, hidupnya banyak drama. Coba kalau kumpulnya sama para kiai, insya Allah hidupnya kan, insya Allah kalau tuh ada drama, dramanya cepat selesai, nggak berepisode-episode. Sekarang kan banyak drama, episode sekian nyambung, episode sekian nyambung, episode sekian nyambung. Nah karena hidupnya suka nonton drama-drama berepisode, makanya episode drama hidupnya nggak selesai. Lanjut boleh? Sampai di mana tadi? Wayu pol sama welek pol. Disuguhi, yang penting lapar dibereskan dulu, makan, minum, kenyang, mau pulang, nanya sama istri tadi itu. Si ibu ditanya, karena mau nanya sama suaminya ya pakai wo, mosok takut, mas, sorry mas, wiwu halal.
kok bojomu ayu. Kan nggak enak tuh ya. Sudah disuguhi kok ngeleng ya, ngeleng. Maka nanya sama sang istri, kan bisa muji gitu ya. Bu, mohon maaf sekali. Ibu ini cantiknya luar biasa. Tapi saya heran ibu yang secantik ini kok bisa tersenyum bahagia punya suami yang sejelek itu. Bukan maksud saya menghina suami ibu, tapi ini fakta, ini fakta. Maka istri yang jawab, ya gimana saya nggak bahagia? Karena setiap kali saya melihat wajah suami saya harus bersabar. Ini ustadznya tadi, ya kalau itu ustadz, kiainya tadi kalau itu kiai, habibnya tadi kalau itu habib, bingung. Setiap natap wajah suami sabar lah, kok bahagia itu kan aneh tuh ya. Tapi kamu kok bahagia? Bagaimana saya tidak bahagia? Karena saya iman pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah bersabda, wa sabru thawabuhul jannah. Siapa bisa sabar dapat surga. Jadi begitu saya lihat wajah suami saya, sabar swarga, sabar swarga. Sehingga yang kelihatan itu bukan sabarnya, kelihatannya swarga. Sehingga saya mesem terus. Jadi ibu nanti kalau lihat wajah suami yang nyebelin, sabar. Nah terus mesem. Kenapa? Swarga. Nanti kalau suaminya nanya, pikir tak permuti kok yo mesem, tamu kok yo mesem. Kenapa? Anu mas, terima kasih. Terima kasih bagaimana? Berkat di kau, aku insya Allah mendapatkan surga. Kenapa? Sabar mas. Orang sabar kekasih itu Tuhan. Dan untuk sabar aku gak perlu keluar dari rumah. Engkaulah sumber kesabaranku. Engkaulah sumber surgaku. Masya Allah. Mesti bojone jeglek. Bisa ngedan aku pode gitu ya. Mana yang gila di antara kita? Masya Allah. Akhirnya nanya kepada suaminya, ini istrinya ya, suaminya, kamu Masya Allah bahagia. Gimana gak bahagia? Bojoku ayu, wong elek kayak aku di bojo ayu kayak ngono. Ya aku syukur terus, gak mandek syukur saya, alhamdulillah ya Allah. Jadi gak pernah melihat apapun, kena sakit, kena musibah, gak punya duit, gak dipikir. Karena apa? Mikir satu nikmat, wah aku elek, bojoku ayu, aku elek, bojoku ayu. Sibuk terima kasih atas satu nikmat, sehingga bahagia terus. Nah sementara jenengan, saya, kita nikmat banyak, seneng kok gak iso. Betul ya? Betul ya? Punya anak gak? Insya Allah rata-rata punya anak. Yang belum semoga segera dapat keturunan yang soleh. Amin. Ya, punya anak. Cek tuh orang yang gak punya anak, berobat ke sana, berobat ke sini, doa sana, doa sini, belum kunjung dikasih Allah anak. Dan jenengan belum sempat doa sudah hamil. Belum sempat doa udah hamil. Akhirnya minta doanya apa? Moga-moga kandungannya aman ya. Nanti lahir jadi anak solehah. Nah ini udah punya anak, mestinya satu anak ini udah bisa buat seneng, gak punya duit gak jadi masalah. Saya mau nanya, pilih mana? Kehilangan anak apa kehilangan duit? Kehilangan duit ya. Pilih mana? Maaf ya Bu, saya mau nanya ya Bu, pilih mana? Punya uang 1 miliar tapi seumur hidup gak punya anak, tapi melarat sejadi-jadinya tapi punya anak. Pertanyaan susah untuk dijawab ya. Pilih mana? Kalau saya pakai ilmunya orang Jawa asli, mangan ramangan yang penting kumpul. Betul? Lah apalah artinya punya duit banyak ya kalau nggak ada keluarga yang menemani. Mesti mikir, kok mati sopo sing layat aku, sopo sing yasin aku, nah lilo aku sopo. Pak Yai kan punya batas waktu. Kalau anak kan sepanjang waktu. Mikirnya ke sana. Maka orang-orang yang sadar kalau boleh milih ya. Kalau boleh milih. Oh saya pilih, orang tadi pilih melarat pol gak apa-apa. Sepenting punya anak. Bu, pilih mana? Hidup jomblo seumur hidup tapi sugih tapi gak punya bojo, atau melarat tapi punya bojo? Mesti jawabannya sugih tapi punya
bojo. Ini orang nggak syukur ini. Kenapa? Karena dianggap ini loh. Ini tak kasih bahasanya Habib Novel kepada yang dicinta. Iya. Mendapatkan engkau adalah segala-galanya. Mendapatkan segala-galanya tanpa dirimu adalah tak ada apa-apanya. Gak paham? Gak level. Tak haluskan bahasanya boleh. Dek, seandainya aku punya dunia dan segala isinya, tapi kalau gak punya kamu, apa artinya hidup? Tapi kalau aku punya kamu, gak punya segala-galanya, punya kamu, maka aku udah punya segala-galanya. Ini loh kacang. Punya kacang tapi gak punya bojo, mangan dewe. Gak enak. Gak punya kacang tapi punya bojo, itu bisa etok-etok. Lu ya. Bisa etok-etok, itu ngakak bareng. Bisa ngakak bareng. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya mau buka hati saya dan antum semua. Satu nikmat ini kalau disyukuri bisa membuat kita gak ingat sama yang tidak enak. Dalilnya, mohon maaf Pak, ini kaum pria gak paham. Yang paham ibu-ibu, asli. Bu, boleh saya nanya? Kenapa jenengan mau hamil? Pengen punya anak. Sampaikan sama bapak-bapak, hamil itu enak atau enggak enak? Enak. Loh. Bapak-bapak sudah mendahului, katanya hamil itu enak. Kalau meteng Bu ya, silakan bapak yang hamil kan begitu. Hamil itu enak atau rekoso? Rekoso ya, susah. Betul kan ya? Hawa dinginnya sarangan, hawa dinginnya itu kalau buat orang hamil jadinya panas. Sumuk. Suaminya ngomong, waduh ini kok sumuk. Lah kowe gak meteng Mas. Gak paham. Ya kamu gak hamil, kamu gak paham. Betul. Begitu 9 bulan dokter ngasih tahu perkiraan HPL ya, hari perkiraan lahir besok jam 2 siang. Saya mau nanya, jenengan dagdiknya dagdikduk bahagia atau dagdikduk susah? Bahagia ya. Padahal itu kan detik-detik antara hidup dan mati. Kan gak cetoh ya. Sebetulnya itu kan proses kamu bisa hidup, kamu bisa mati. Betul? Lah kenapa ibu mau mempertaruhkan nyawa demi anak? Kenapa ibu mau mempertaruhkan nyawa demi anak? Apakah jelas nanti anaknya berbakti? Tanda tanya. Apakah jelas nanti anaknya cantik? Tanda tanya. Apakah jelas nanti anaknya ganteng? Tanda tanya. Apakah jelas anaknya pintar? Tanda tanya. Apakah jelas anaknya nyeneng no hati? Tanda tanya. Yang ada di hati ibu, moga-moga ayu, moga-moga ganteng, moga-moga soleh solihah, moga-moga nyeneng no hati, moga-moga ngancani tekan mati, moga-moga. Ibu punya sejuta harapan untuk sang anak. Karena mensyukuri dapat anak, sakitnya melahirkan itu terlupakan. Anaknya nangis, ibunya ketawa. Betul? Itu loh gambarannya. Ingat satu nikmat bisa melupakan semua hal yang gak enak. Nah, sementara sekarang Allah ngasih kita nikmat ini satu atau banyak? Banyak. Nah kadang-kadang cuma satu hal saja yang belum dikasih. Tapi kok yang belum dikasih itu yang diingat-ingat, bahkan disebut-sebut no. Urip kok kayak gini ya. Pi, golek duit kok angel. Urip kok kayak gini, golek duit kok angel. Hidup kok seperti ini, cari duit kok susah. Malaikat yo marah toh ya. Melek, kamu tuh hanya belum dapat duit, bukan gak punya duit. Kamu punya semuanya, ambekan gampang, melek gampang, merem gampang, ngorok gampang, ngakak gampang, lari gampang. Semuanya mudah, mangat bisa, mingkem bisa. Nikmatnya luar biasa. Hirup oksigen, gak perlu pergi ke Pertamina. Coba kalau hirup oksigen antri Pertamina dulu.
bayar gitu ya. Susah atau gak susah? Susah. Dikasih gratis sama Allah Subhanahu wa ta'ala, air cemepak dan terus dikasih, cemepak dan terus dikasih, turah-turah semuanya. Cuman gak punya satu, belum dapat duit. Lah kok kamu lapor-laporkan ke orang, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini. Panitianya marah atau gak marah? Tadi lo contohnya teh tadi lo. Panitianya marah atau gak marah? Marah. Makanya Allah ingatkan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian nggak bisa syukur, hati-hati loh ya. Panitianya so ngamuk. Ya, panitianya bisa ngamuk. Wah, Habibnya ceramahnya bagus, tapi teh jadi masalah. Panitianya kan benar, aku udah dikai teh. Tak omongkan sana, omongkan sana, omongkan sana. Panitianya benar, aku udah dikai teh. Kira-kira nanti satu desa ini bahagia sama saya atau gedeng? Ngomong atau gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh, ini buat contoh. Bahagia atau gedeng? Kita ceramahnya apik ning wong yang gedeng mati, mati. Ya, kita yang ganteng tapi sekali ngono nah gitu ya. Atau diundang gitu kan ya. Marah itu panitianya. Lah kalau kita nggak terima kasih sama Allah, nggak terima kasih sama Allah, hanya ingat satu hal yang belum dikasih, bukan nggak dikasih. Panitia udah nyiapkan saya teh banyaknya luar biasa, disiapkan di tempat makan nanti Beb sambil makan. Kenapa dikasih kopi? Karena paham Habib Novel senangnya kopi. Kenapa dikasih wedang jahe? Karena paham Habib Novel senangnya wedang jahe. Dan tadi ada laporan Habibnya badannya lagi kurang enak. Kenapa dikasih larutan penyegar cap kaki 3? Bukan iklan ini ya, apapun mereknya gitu ya, biar badannya segar. Kenapa dikasih tekan yang lain tidak? Karena biar staminanya jadi kuat. Betul begitu? Nah ya, tapi ini semua nggak saya sebut. Tak iling-iling, tendi. Panitianya marah enggak? Marah. Nah, Allah udah siapkan kamu duit nanti. Sekarang nikmati sehatmu, nikmati anakmu, nikmati suamimu, nikmati istrimu, nikmati tonggomu, nikmati langit, nikmati udara segar, nikmati hujan, nikmati gemerici suara air, nikmati cakruk pos ronda. Kadang-kadang kamu dibuat nganggur sama Allah agar tidak bekerja, biar bisa kumpul sama keluarga. Ngono kok kadang jeneng ngomong ngono, Mas, urip nang omah tok ora tau metu. Istri gak jelas ini istrinya. Hidup kok cuma di rumah, kamu gak keluar. Akhirnya suaminya keluar. Sambat mana? Mas, urip kok metu wae gak tau mulai. Yang betul yang mana ini? Nang omah salah. Metu salah. Namanya juga manusia yang tidak bisa bersyukur. Nah, sekarang tambahkan lagi penjelasannya. La in syakartum la azidannakum. Nah, ini ilmu mahal. Kenapa Habib Novel handphonenya selalu up to date ya? Keluar handphone terbaru, harganya berapapun, insya Allah saya bisa beli. Walaupun saya nggak punya duit. Saya yakin insya Allah saya bisa beli, meskipun saya nggak punya duit. Handphone yang terbaik, insya Allah saya bisa beli, meskipun saya nggak punya duit. Kenapa? Karena saya kalau punya handphone, itu selalu saya syukuri. Caranya bagaimana? Handphone saya bukan untuk selfie, handphone saya bukan untuk foto. Handphone saya gunakan untuk ceramah, dimanfaatkan, ditonton orang banyak. Saya syukur, satu ini tak syukuri, handphonenya buat begini, terima kasih Allah udah dikasih handphone, terima kasih Allah udah dikasih handphone, sama Allah ditambah. Lah banyak orang itu tidak mau begitu, yang punya nggak disyukuri. Suami nggak disyukuri, makanya suaminya diambil orang lain. Istri nggak disyukuri, istrinya diambil orang lain. Anak nggak disyukuri, anaknya diambil orang lain. Bu, pernah goreng tempe? Pernah goreng tahu? Saya mau nanya ya Bu, kalau jenengan goreng tempe terus dikirimkan ke tetangga, karena ibu ingat itu tonggo yang di sana doyan tempe, ibu kirimi tempe goreng. Tetangga tadi kemudian ngomong kepada tetangganya, "Nggak ngirimi kok ngomong tempe. Kalau ngirimi kok cuma tempe. Kalau ngirimi kok cuma tempe. Besoknya ibu kirimi tempe lagi enggak?" Tidak. Betul kan ya? Kenapa? Boro-boro diiling. Sudah aku ingat kepadanya,
kogel. Bahasa mana kogel itu? Bahasa ibu saya itu kalau bilang kogel gitu ya. Kalau punya sesuatu ingat sama orang lain, itu namanya kogel. Bahasa Jawa tingkat zaman dahulu kala. Simbah-simbah dulu. Entah Jawa Timur bagian mana, ibu saya kan lahirnya di Jombang. Lahirnya di Jombang. Kirim tempe karena ingat dia doyan tempe. Kok tambah ngomongnya sama orang-orang diumumkan sak kampung, ngirimi kok tempe. Ngirimi kok cuma tempe. Besoknya saya kirimi tempe lagi enggak? Sebel atau enggak sebel? Sebel. Tapi tonggo yang lain saya kirimi tempe, diumumkan satu kampung. Masya Allah, wongnya apian. Goreng tempe aku dikirimi, goreng tahu aku dikirimi, nyambel aku dikirimi. Wongnya apian, Masya Allah. Jenengan denger, lah kita kirimi tempe. Baru saya kirimi tempe sama tahu sama sambel. Hatinya seneng ngomong-ngomong sama orang lain. Begitu jenengan kok beleh wedus, nyembelih kambing. Siapa yang diingat? Tetangga yang tadi dikasih tempe, terima kasih. Betul? Padahal nggak pernah bilang minta kambing kok. Mbak Yu, beleh wedus, nggak pernah. Dia nggak pernah minta kambing. Dia cuma terima kasih sudah dikasih tempe. Anda begitu punya kambing disembelih, dimasak langsung ingat itu yang dikasih tempe, bilang terima kasih. Yuk dikirimi sop kambing. Dikirimi sop kambing, ya Allah Bu, Masya Allah. Jenengan semakin jatuh cinta enggak? Semakin jatuh cinta. Itu baru manusia. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Nah, kita ini kalau sama Allah dikasih, terus bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah sehat, ya Allah, alhamdulillah anak lucu, alhamdulillah bojo nyeneng hati, alhamdulillah. Nggak sempat minta, hidupnya cuma bilang terima kasih. Sementara Allah Maha Kaya, yang ini dikasih bilang terima kasih, nggak sempat minta, sama Allah dikirimi terus. Paham? Dah selesai. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan serta mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur. Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kita bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, baik dengan cara perkataan dan perbuatan, sungguh pasti Allah Ta'ala akan menambah kenikmatan itu. Dan jika kita mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah Ta'ala sangat pedih. Ingatlah, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan sangat banyak sekali, sehingga tidak mampu kita untuk menghitungnya. Contoh, udara, air, hidung, mata, tangan, kaki, dan sebagainya. Kenikmatan tersebut kita peroleh secara gratis. Lantas, pernahkah kita mensyukurinya? Sering kita mengeluh tentang kehidupan, sering kita tanpa sadar menyalahkan Allah Ta'ala. Kenapa hidupku begini? Kenapa keadaanku sesulit ini? Hal ini terjadi karena kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Masih melihat dan memikirkan sesuatu yang kita ingini yang belum kita miliki. Andai kita bersyukur dengan apa yang kita miliki,
maka Allah Ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi, lebih dari yang kau harapkan. Dan yang penting, hidup kita akan tenang dan bahagia, bebas dari rasa susah, sumpek, sempit, dan sebagainya. Selalulah mensyukuri atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan itu jumlahnya unlimited. Jangan fokus kepada apa yang kau ingini yang belum kau miliki, karena itu akan membuat hidupmu susah dan sempit. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.